Belakangan ini saya udah mulai deket sama Lulu lagi, tapi Lulu malah hilang. Hanya sesaat. Oke. Gimana? Ini titik pelacak di aplikasi memang mengarah ke sini. Cuman sinyalnya naik turun, jadi posisinya berubah-berubah terus. Bu! Tunggu, Bu! Bu, tunggu, Bu! Bu! Maaf, Bu. Tunggu. Boleh saya lihat jam tangan anaknya sebentar? Apa-apaan ini? Jangan pegang-pegang anak saya. Alisa, coba kamu lihat. Itu jam tangannya Lulu. Ini nih. Titik di aplikasi. Sama persis dengan tempat kita sekarang ini. Maaf ya, Bu. Saya nggak ada maksud apa-apa. Cuman jam tangan anak Ibu mirip banget dengan jam tangan milik anak teman saya ini. Jadi kalau Ibu nggak keberatan, kami minta tolong banget sama Ibu. Boleh nggak jam tangannya dilepas sebentar supaya kita bisa lihat stiker toko yang ada di belakang jam tangan ini. Kita niatnya baik kok, Bu. Kita nggak ada niat buruk. Nih, Ya. coba lihat sendiri. Ini jelas jam tangan anak saya, Pak. Maaf, Bu. Bagaimana anak Ibu bisa punya jam tangan ini, Bu? Ya iyalah, itu kan sudah saya beli, Pak. Kenapa jam tangannya bisa pindah tangan ke anak ini? Lulu gimana? Apa yang terjadi sama Lulu ya? Ya Allah. Bener-bener gak ada yang tersisa dari pasar malam ini. Terus gue mesti cari petunjuk di mana lagi? Kalau gue nggak bisa buktiin kalau gue nggak bersalah, Michelle nggak bakal izinin gue tinggal satu rumah sama dia. Kostum badut. Jangan-jangan. Dek, tunggu Dek. Itu yang kamu pegang kostum badut kan, Dek? Iya, Om. Om boleh lihat nggak? Boleh, Om. Lihat aja. Kamu dapat kostum badut ini di mana, Dek? Di bawah, Om. Tadi waktu aku pulang, aku nemu baju badut ini di bawah. Jangan-jangan ini kostum badut yang dipakai penyerang Alicia. Dibuang buat ngilangin jejak. Dek, Om boleh beli kostum badut ini dari kamu nggak? Beneran, Om? Ini kotor loh, Om. Bau lagi. Apa mau aku cuci dulu? Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah diapa-apain kok. Gini deh. Aku kasih kamu uang 100.000. Cukup nggak? Cukup, Om. Cukup, cukup.
Makasih ya Om. Ya, sama-sama. Ini buat aku ya. Ya Om. Gimana? Belum diangkat juga? Belum diangkat-angkat lagi, Dadar. Pak Devan kemana ya? Angkat dong, Pak, guys. Nggak ada yang angkat-angkat. Nggak penting berarti teleponnya dia. Bapak bisa diem gak sih, Pak? Udah nggak mau bantuin cari Lulu, tapi ngomong mulu kayak ibu-ibu. Lulu tuh hilang gara-gara Bapak, tau gak? Lu susah saya ngomong sama Bapak tuh nggak punya perasaan dan nggak punya empati, tau gak? Asik nih bocah. Nyala-nyalain aja. Reno, bisa nggak sih kamu tuh sopan sedikit aja sama ayah sambung kamu? Aku nggak sudi ya, Bu. Yang sambung kayak dia. Ribet banget sih. Nggak ada yang angkat teleponnya. Kayaknya Devan tuh mau cari kacung yang lebih pinter dari dia. Nggak pinter-pinter soalnya dia, Mas. Mulut Bapak bener-bener ya, Bapak mau cari masalah sama saya. Apa? Ayo, berantem. Apa? Ini anaknya nih, kurang ajar. Saya udah bilang, ya, itu tuyul hilang bukan karena saya. Jadi nggak usah nyalain. Saya juga nggak tahu tiba-tiba hilang. Ya kan, Manda? Orang hilang sendiri. Apa? Udah. Udah pulang aja yuk, bosen. Lulunya belum ketemu. Maaf Bapak, Ibu, ini ada apa ya? Sampai jam tangan ini begitu penting untuk kalian. Anak saya hilang, Bu. Dan kami sedang mencoba untuk melacak keberadaan anak saya lewat jam tangan itu. Saya ikut prihatin ya Bu. Semoga putri Ibu cepat ditemukan. Bu, kalau saya boleh tahu, Ibu bisa kasih tahu saya nggak, Ibu? Ibu beli jam tangan ini di mana? Tadi ada seorang pria yang menjual jam tangan ini Bu. Ciri-ciri pria itu seperti apa, Bu? Pria itu bawa anak kecil nggak, Bu? Pria itu tidak membawa anak Bu. Oh iya, tadi saya sempat memotret anak saya yang sedang dipakaikan jam tangan oleh penjual itu Bu. Boleh kita lihat fotonya, Bu? Boleh sebentar ya Pak. Maaf, Bu. Boleh dikirim ke nomor saya, Bu? Bentar ya, Bu. Sudah ya Pak? Makasih banyak ya, Bu. Maaf ya sudah merepotkan ya, Bu. Makasih ya, Bu. Coba kita cari orangnya ya. Udah. Oke. Mendingan sekarang kita istirahat ya. Kamu udah kecapean? Nggak, Devan. Kita lanjut terus. Pokoknya saya nggak akan berhenti sebelum saya ketemu sama Lulu. Belakangan ini saya udah mulai deket sama Lulu lagi, tapi Lulu malah hilang. Apa jangan-jangan ini semua ulahnya Rafa ya? Tenang. Belum tentu ini ulahnya Rafa. Devan, kalaupun ini bukan ulahnya Rafa, tapi kalau Rafa tahu Lulu hilang saat bersama dengan saya, ini bisa memberatkan saya di pengadilan, Devan. Kamu tenang ya. Kamu tenang. Jangan berpikiran negatif. Sekarang yang penting kita lapor polisi dulu. Sekalian kita nyerahin foto dari orang yang jual jam tangan itu. Ya. Maaf. Saya telepon Reno sebentar ya. Dari tadi dia miss call terus. Sebentar ya. Kalau kayak gini aku bingung kan nyari lokasi Pak Devan di mana. Iya, sabar ya, No. Ini dia Pak Devan nelfon. Ya, Pak Devan. Bentar ya. Halo Pak Devan. Pak, saya minta maaf Pak. Tadi saya kehilangan jejak mobil Bapak. Bapak di mana ya Pak? Gak apa-apa.
Gak apa-apa. Sekarang Alicia dan saya mau menuju ke kantor polisi. Kantor polisi, Pak? Kantor polisi sebelah mana, Pak? Laksana Jaya. Kita mau bikin laporan kehilangan. Karena ternyata jam tangan Lulu itu udah berpindah tangan. Oke, baik, Pak. Bapak tunggu sana ya, Pak. Saya langsung ke sana, Pak. Ya, ketemu sana aja. Baik. Ayo. Ya. Kantor polisi. Ya balik ya. Pulang, kita pulang. Ayo. Pulang, Ya, pulang. Mas Awal. Mana lagi sih? Aduh, pulang aja Manda. Ah. Pak, tolong bantu saya temukan anak saya, Pak. Saya udah bener-bener nggak tahu harus cari anak saya kemana lagi, Pak. Satu-satunya petunjuk yang kita miliki pada saat ini adalah orang yang membawa Lulu. Itu juga orang yang menjual smartwatch-nya. Smartwatch-nya sih masih bisa dilacak sampai sekarang. Cuman smartwatch-nya udah nggak sama Lulu lagi. Apa kalian kenal dengan pria tersebut? Tidak. Enggak sih, Pak. Cuman kita ada foto prianya yang diambil sama ibu yang membeli smartwatch-nya Lulu. Ini ya, Pak. Dia lagi. Maksudnya, Bapak kenal sama orang ini? Namanya Bari. Dia memang salah satu buronan kasus perdagangan anak.